Ya, ya, seperti sedikit penjelasan tadi. Karena alkohol itu tidak najis, maka ketika menempel di badan kita, ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai tertelan. Maka parfum-parfum yang mengandung alkohol, ya nggak masalah. Nggak masalah. Jangan dibikin masalah, apalagi hari ini sering menggunakan ayat-ayat hadis-hadis untuk membuat laku dagangan ya. Ini parfum anti alkohol biar laris. Ya, yang pakai alkohol juga boleh. Yang penting jangan tertelan. Kan begitu. Begitu juga dengan babi. Ketika sesuatu itu mengandung babi, pertama dimakan apa tidak? Gitu. Kalau dimakan ya jelas haram. Ini nggak dimakan, tapi dibeli. Tapi dibeli. Ada riwayat orang Yahudi ketika Allah dan Rasulnya Nabi Musa mengharamkan makan babi. Nah, orang-orang Yahudi ini tidak makan babi. Tapi karena dilarang kan, dilarang makan babi. Tapi nernak babi. Lalu babinya dijual. Dengan sebab inilah mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah. Maunya Allah kalau sudah haram ya sudah, jangan mengambil manfaat dari babi. Dari sini muncul sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, otomatis Allah mengharamkan apanya? Hasilnya. Hasil dari sesuatu itu. Dari babi ini kita nggak makan babinya tapi dapat uangnya. Nernak tadi, dijual tadi. Bolehkah? Tidak boleh. Haram. Kita tidak berzina, tapi menyewakan kamar-kamar untuk berzina. Duitnya halal apa haram? Ya tentu haram. Karena zina itu haram. Hasil dari zina tentu haram. Ya. Maka jika kita sengaja mengambil lemak babi untuk bahan kosmetik kita, jelas dosa kita. Ya, yang memakai karena mungkin nggak tahu dan lain hal ya nggak masalah. Yang berdosa, yang haram, yang menjualnya itu mendapatkan manfaat dari babi. Wallahu a'lam. Silakan. Ibadah itu apa sebetulnya? Antum harus tahu ya, ibadah sesuatu yang akal kita tidak bisa mencerna. Kita tidak bisa mencerna, tidak bisa menjawab kenapa itu harus dilakukan. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa jumroh harus dilempar? Kenapa hajar aswad harus dicium? Ada yang bisa jawab? Enggak ada. Hatta Nabi enggak bisa jawab. Jadi betul-betul sami'na wa ata'na. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah kita kerjakan. Nah, begitu juga ulang tahun. Coba, apa hubungannya kantor kita berdiri tanggal 1 Desember, lalu 1 Desember itu kita makan-makan? Coba, apa hubungannya coba? Ya, kita diperbodoh oleh orang-orang kafir. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu, kita nggak masuk akal. Kosok mau makan-makan saja nunggu 1 Desember. Akal kita jadi nggak dipakai kan? Itu kan sama dengan 30 Ramadan dengan 1 Syawal. Apa bedanya coba? 30 Ramadan dengan 1 Syawal. Enggak ada profesor dokter yang bisa menjawab apa bedanya 30 Ramadan dengan 1 Syawal. Enggak ada bedanya. Sama-sama matahari terbit duha. Ya, kenapa 30 Ramadan kita masih puasa, 1 Syawal haram puasa, harus makan-makan. Dan ada sholat 2 rakaat, diteruskan khutbah. Ya, kenapa? Kenapa kita lakukan itu? Karena diperintah oleh Nabi SAW.
manusia satu-satunya yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini kepada kita semua umat beliau. Ya, nah kalau 1 Desember, 10 Januari, 15 Maret, apa urusannya? Kok kita jadi dibikin bodoh? Kita lahir 10 Januari, coba 10 Januari dengan 9 Januari bedanya apa? Pakai akal kita. Kok kita jadi bodoh banget gitu? Kayaknya dicocok hidungnya gitu, disuruh ngikutin. Ya, sama dengan kita, tangan kita ditaruh begini nih. Ini apa manfaatnya nih? Ya, sama dengan kita ruku, sujud, melempar jumroh, apa manfaatnya? Nggak ada kan? Sama dengan begini. Cuman kalau ruku, sujud, melempar jumroh diperintah oleh Allah lewat utusannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sementara kalau begini yang ngajarin orang kafir. Ya kan? Orang kafir yang ngajarin begini kan? Kok kita jadi bodoh? Sebodoh-bodohnya. Ya, sementara kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan hal-hal yang enggak bermanfaat asal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dari orang kafir, Yahudi, Nasrani. Sungguh apa yang disabdakan oleh Nabi menjadi kenyataan hari ini, bahwa kita mayoritas kaum muslimin akan mengikuti Yahudi Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, sebuah perbuatan yang konyol, kita akan ikut. Kan konyol banget ini. Ini kan perbuatan konyol sekali ya. Kayak gini manfaatnya apa nih? Ya, ketemu orang taruh tangan di dada, apa sih manfaatnya? Kan konyol sekonyol-konyolnya. Tapi karena Yahudi dan Nasrani yang ngajarin, kita ikut-ikutan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita nggak mau pakai akal kita, ikuti, nggak mungkin salah. Itu Nabi SAW. Kalau manusia jangan, Imam Syafi'i aja nggak boleh. Antum mau mengikuti Syafi'i perbuatan yang tidak masuk akal, sementara Rasul nggak lakukan, tentu nggak mau. Dan Imam Syafi'i nggak mau mencontohkan sesuatu yang nggak masuk akal, yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Nah, itu kira-kira ya. Silakan. Nggak ada larangan. Kalau toh ada larangan, mungkin istihad ya. Larangan dari Nabi tidak ada. Yang dilarang oleh Nabi adalah membaca bismillah, membaca alhamdulillah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran ketika sambil kencing, sambil buang air besar. Itu dilarang. Sambil jima itu dilarang. Bukan tempat. Ya. Kalau tempat buang air nggak boleh baca bismillah, ini nggak ada larangan. Lagian kan tempat khusus buang air di zaman Nabi kan tidak ada. Banyak riwayat Nabi dan para sahabat kalau buang air besar kemana? Ke padang pasir kan? Nggak ada toilet secara khusus. Nah, toilet secara khusus kan ada mungkin setelah Nabi wafat sekarang ini. Nah, berarti ada hukum khusus dong. Mestinya ada sabda Nabi tentang toilet. Ini nggak ada. Sekali lagi, yang dilarang oleh Nabi membaca bismillah itu ketika sedang buang air, bukan ketika berada di tempat buang air ya. Nah, dengan demikian pertanyaan antum terjawab. Bolehkah wudu di toilet? Boleh. Lah kan baca bismillah, ya nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh sekali lagi baca bismillah sambil kencing, sambil buang air besar gitu. Sah. Ya, yang mengatakan tidak boleh tetap sah. Tetap mereka bilang sah. Nggak ada yang bilang nggak sah. Ya. Cuman ya nggak boleh aja sebuah kesalahan atau dosa atau makruh ya. Tapi yang benar boleh. Ya. Ya.
yang hadisnya itu hasan atau al-sahih, bagaimana? Enggak masalah, yang penting tidak dhaif. Ya. Ini pembahasan tentang ilmu hadis pelik. Tidak banyak dari kita yang memahami ilmu hadis secara sederhana bahwa mau sahih, mau sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, yang penting tidak dhaif. Ya, apalagi maudhu palsu. Hasan bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Mau ahad, mau mutawatir, enggak masalah. Ada sebuah syubhat, katanya kalau masalah akidah, tauhid, masalah yang gaib, tidak boleh pakai hadis ahad. Ini kaidah yang salah. Mau ahad, mau mutawatir, enggak masalah. Yang penting sahih dari Nabi SAW. Mungkin satu lagi ini ya, pertanyaan tertulis. Apakah tata cara sifat solat Nabi antara pria dan wanita sama? Iya. Iya, enggak ada bedanya. Ada pendapat katanya kalau laki-laki solat sendiri kan sujud dengan menjauhkan sikut dari pinggang, gini kan? Dan itu diriwayatkan oleh seorang wanita padahal, salah satu istri Nabi Ummu Salamah. Nah, kalau wanita katanya enggak, dikempit begini. Nah, ini salah. Baik laki dan perempuan sama mengikuti tata cara Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Titik. Nabi enggak bilang kalau yang perempuan ikuti cara Aisyah atau cara Ummu Salamah, enggak. Mau laki mau perempuan sama dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menutup auratnya tentu berbeda. Sedikit barangkali ketika imamnya perempuan, tentu makmumnya perempuan semua kan. Ini ada riwayat Aisyah pernah mengimami sholat, jamaahnya perempuan semua, Aisyah tidak berada di depan, tapi di tengah-tengah di saf pertama. Saf pertama sini, ya berarti di sini, tidak di depan sini. Cuman itu pun kalau berjamaah. Sholat sendiri sama. Ya. Ya, waktu habis, antum kerja lagi. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.